Ini sangat pengaruh yang begitu besar buat murai kalau teman-teman tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Caraku 55. Kali ini saya akan membahas yaitu sering terjadi kesalahan bom extravoting menjelang hari H-1 sore lomba. Pada burung murai batu itu tidak semua ya teman-teman, tidak semua cocok di bom extravoting untuk H-1. Banyak kendala yang terjadi, bisa saja kalau tidak cocok di bom jangkrik itu biasa burung itu akan ngembang, akan berahi. Kalau cocok di burung itu malah bagus, tapi bisa juga di burung akan monoton ya teman-teman. Karena faktor pada jangkrik itu faktor utama untuk tenaga. Jadi memang untuk tenaga itu bagus sebenarnya jangkrik, tapi penerapannya jika keliru di burung itu efeknya ya malah ngedrop pada burung, menurun. Malah berahinya yang naik tapi faktornya yang ngedrop atau menurun. Jadi penerapan harus disesuaikan. Mau jangkrik yang gimana? Jangkrik genggong atau jangkrik? Hampir semuanya saya menerapkan jangkrik itu jangkrik terek teman-teman, atau jangkrik alam yang sudah diternakkan. Bisa juga teman-teman pakai jangkrik genggong, mungkin untuk faktornya yang terlalu tinggi itu jauh lebih bagus. Cuma kandungan airnya yang begitu tinggi hingga pada burung itu bisa saja menyebabkan serak teman-teman. Jadi memang untuk jangkrik terek itu sama genggong itu sangat berbeda sekali. Pada burung saya yang di depan ini, tentu ini burung faktor yang tinggi teman-teman. Jadi harian tetap harian jangkrik untuk H-1 tanpa ada kenaikan. Tetapi pada hari H-1 ini kenaikan untuk pemberian kroto saja atau ditambahi kroto. Jadi kroto 1 sendok makan, baru besok pagi pagi itu dilihat. Jika terlalu over, mungkin faktornya, mungkin berahinya, itu saya beri cacing 1-2 ekor untuk paginya. Jadi untuk mau naik nanti cuma jangkrik 2, kadang 3 ditambahi kroto 1 sendok aja, kadang lebih teman-teman. Jadi memang harus disesuaikan. Burung ini harian ya jarang-jarang bongkar ya. Ya bongkar sesekali ya jarang lah pokoknya. Banyak ngupluknya tapi bongkar. Kadang kalau dikerodong itu diem aja, kayak burung-burung kayak biasa, tapi begitu ketemu lawan burung ini naikin. Jadi pemberian bom jangkrik pada burung itu tentu pengaplikasiannya berbeda-beda. Sebenarnya untuk faktor yang tinggi itu kalau jangkrik sih aman aja jika teman-teman tentu imbangi ya hariannya. Kalau teman-teman cuma hanya diberi jangkrik tinggi tetapi umbarannya kurang, itu efeknya banyak sekali di burung, sering ngembang kayak gitu teman-teman. Aku heran pada teman-teman ya, banyak yang burung sering ngembang dan sebagainya. Padahal kalau diumbar kayak gitu itu jarang ngembang. Memang kecuali pada burung biasa kondisi habis mabung, itu hal lumrah dan biasa ya. Jadi memang saat mabung itu pakan jangkrik itu memang apa ya, kalau kelebihan itu hal wajar atau kekurangan. Kadang saat mabung nanti boleh lagi kembali normal. Umbaran itu sangat penting sekali teman-teman buat burung murai batu, baik faktor tinggi maupun rendah. Jadi pengebuman jangkrik itu kalau diimbangi dengan umbaran itu jauh lebih baik, apalagi penjemuran kayak gitu teman-teman. Jadi pada burung, setiap burung itu penerapan tentu mempunyai penerapan berbeda-beda sesuai karakter pada burung itu sendiri. Jadi pengebuman jangkrik, kalau saya jangkrik terek ya seperti itu tadi, jangkrik saya beri makan kayak kadang makan itu ya di daun itu daun pisang teman-teman. Untuk jangkriknya saya beri daun pisang, kadang ini saya beri daun sirih merah, kadang daun pepaya, selang-seling pokoknya kalau saya ya, pokoknya untuk mendekati lomba itu yang utama ya.
penerapan pemberian pada jangkrik yang diberi pakan saat H mendekati lomba atau H-3 atau H-4. Biasanya mulai H-4 saya sudah beri kunyit sama kencur di jangkriknya untuk pakannya. Dan hal lain yaitu ketika pada burung sudah mendekati hari H-1, itu biasa tergantung kondisi burung. Kalau burung terlalu faktor, ya tetap pakan biasa aja, mungkin wortel atau mungkin daun pepaya, atau bisa hal lainnya. Kalau kurang bungkar bisa menggunakan daun bayam kayak gitu. Hal lain yaitu ketika pada burung yang kita beri itu faktornya terlalu rendah, itu biasa saya pakai itu tadi kencur plus kunyit. Dan hal lain bisa juga dengan penerapan pemberian yaitu jahe, itu jauh lebih efektif teman-teman. Jadi memang penerapan pada burung itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi burung yang kita rawat. Jadi penerapan ini bisa teman-teman teliti sendiri gimana pada burung. Kadang biasa kejadian kayak bom EF kayak gitu, biasa kelihatan pagi itu sudah kelihatan burung itu berahi, terus tidak ngangkat vektornya, itu kelihatan teman-teman. Jadi kalau dinaikkan pun dia tidak mau karena terlalu berahi. Kalau nggak ngayun-ngayun atau pada burung ini sering terjadi ngabret atau pasang badan, bahkan hanya keluar-keluar di bawah, ini juga bisa menandakan burung itu faktor selain mental itu bisa agak berahi juga. Memang tujuannya di lapangan buang birahi seperti itu. Jadi buang dulu di lapangan, itu baru nanti diablak berapa menit atau 30 menit. Ada yang maunya diablak total atau kerodong samping aja sampai mendekati mau gantang atau dilombakan. Ini memang ya perubahan ini sangat penting sekali. Pemberian extra fooding kayak jangkrik itu sesuai porsi, hasilnya juga maksimal. Gimana cara setting untuk jangkriknya? Ya tentu seperti teman-teman lakukan aja. Jadi saat burung bener-bener kondisi, kalau kadang ora kondisi atau tidak kondisi, ada burung biasanya disetting ulang-ulang ya enggak ketemu kadang. Mulanya itu sering saya bilang kepada teman-teman, yaitu pemberian extra fooding itu sesuaikan saat mabung, kalau habis mabung. Jadi seperti itu agak banyak bisa. Setelah itu mulai penjemuran dan rutin dan umbaran baru nanti disetting ulang kayak gitu. Tidak bisa langsung disetting ulang setelah mabung, misalkan habis mabung dokter langsung disetting, itu biasanya burung belum kondisi teman-teman. Zaman paksakan pun tidak bisa. Jadi nanti malah tidak ketemu. Jadi seperti itu diantaranya. Hal lain jangkrik tentu pada burung itu kadang cocok-cocokan. Ada yang jangkrik terek, jangkrik genggong, itu ya harus disesuaikan. Porsi harian mungkin kelebihan itu juga bisa ngupluk di burung teman-teman. Sering kejadian burung ngupluk karena yaitu tadi ER-nya kebanyakan atau mau naik nanti kebanyakan, itu sangat-sangat apa ya, sangat pengaruh di burung. Kalau ngupluk juga bingung nanti seperti itu. Jadi harus disesuaikan, mungkin mau naik minta settingan lapar kayak gitu, mungkin 2 atau 3 mau berangkat lomba. Kalau lebihan jangkrik kadang malah ngupluk teman-teman. Jadi itu teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman sehat selalu. Terima kasih telah menonton. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.